Saya saking mabuk-mabukan, saking parahnya, malak, terminal, pasar saya kuasai. Tapi saya tidak menemukan jati diri, istilahnya kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Dan satu ketika saya malak seorang ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KW2, Kisah Warga Wakanda. Kali ini saya mendapat sebuah biografi dari warga Wakanda bagian barat daya. Khusus tepatnya adalah di Lewi Bagong. Beliau ini adalah seorang preman yang sadis pada masanya. Saya tertarik mendatangkan ke sini setelah ada salah seorang dari kru kami mencoba untuk mencari informasi tentang beliau. Pada masanya beliau benar-benar sadis preman ini. Oke, langsung aja kita sambut Bapak Sunit. Apa kabar Bapak Sunit? Sehat? Baik, Bang Irul. Baik. Terima kasih buat Bang Irul ya atas kesempatannya. Kalau ngomongin tentang kehidupan saya ya, terus terang saya miris, menyesal. Dalam arti menyesal ini. Sebentar dulu. Oke. Teman-teman penasaran kan? Teman-teman penasaran? Kita lihat kisahnya yang berikut ini. Jadi awal mula sebenarnya saya dijuluki preman sadis. Itu perjalanannya tuh saya dari dibully sebenarnya, Bang Irul. Awal ceritanya dulu waktu saya kecil ya. Saya itu selalu dibully, selalu diremehkan, selalu dianggap kalau saya ini adalah orang yang sok ngatur. Contoh ya. Waktu zaman dulu tahun 90-an. Saya bermain sama 5 orang teman saya. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak umurnya itu berapa ya? Wah, sekarang saya umur sekitar 30-an lah. Berarti pada saat tahun 90 itu Bapak di umur? Saya di umur 17, Pak. Soalnya saya punya ilmu awet muda, Pak. Tidak semudah itu mempelajari ilmu itu. Saya sungguh-sungguh terheran-heran sama Bapak ini. Nanti saya ceritakan. Saya mulai dari kenapa saya bisa jadi seperti ini. Awalnya saya ini dari orang yang diremehkan. Saya pernah ya anak kecil bermain gitu ya. Bermain berlima, saya main Power Rangersan. Saya bilang saya Ranger merah. Teman saya bilang, saya Ranger hitam. Saya dengan rendah hati ya, saya menawarkan, udah kamu Ranger pink aja. Terus kata teman saya, kan saya cowok Pak Sunin. Udahlah kamu Ranger pink aja kamu. Dari situ saya dikucilkan karena dibilang saya sok ngatur.
Bahkan ya saking terpuruknya saya waktu SD ya, kalau misalkan kenaikan kelas, saya ingat banget itu. Sedih Pak. Sedih Pak Irul. Namanya kita anak kecil ya, kalau pengen dapat bangku yang di depan itu kan suatu kebanggaan ya. Kita naik dari kelas 1 ke kelas 2, pasti kita pengen duduk di depan. Apalagi orangnya aktif seperti saya. Teman saya datang dari subuh, dia duduk di depan. Saya datang siang, saya pengen duduk di depan, tapi saya dikucilkan, saya disuruh di belakang lantaran saya berangkat siang. Emang ada beda antara pagi sama siang? Toh sama aja kita belajarnya siang, bukan seperti itu. Dari situ saya memutuskan buat lebih baik saya nggak sekolah sajalah, karena saya berpikir saya nggak bakalan sukses. Di sekolah saya kenapa bisa jadi preman? Awal mulanya saya diajakin Bang Irul. Berarti pada saat Bapak Sunin masuk ke sekolah itu Bapak emang awalnya biasa ya, orang biasa? Biasa, saya orang selalu dibully. Oh, iya. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Bahkan saya itu berpikir kalau saya sekolah lama untuk sukses. Makanya saya ngambil jalan pintas, diajakin sama teman saya. Saya lihat teman saya kok banyak uang ya, padahal sepantaran sama saya. Ternyata dia dagang plastik kresek di pasar Bang Irul. Bayangkan coba, saya ikut teman saya dagang plastik kresek di pasar itu dengan modal yang menurut saya sangat berat gitu, 150 perak. Dan tahu keuntungannya itu sangat kecil. Kalaupun dagang habis semua, paling saya dapat 15.000. Itu habis buat mabuk semua. Besar. Kecil menurut saya, tapi modal yang besar menurut saya. Modalnya 150 perak. Itu 150 perak. Ya, pada saat itu besar ya. Besar. Ya walaupun keuntungannya itu 15.000. Bayangkan. Dari situ saya ngikut, saya jualan kantong. Sungguh menyedihkan. Satu ketika saya ngelihat ada segerombolan orang sedang memalak di suatu warung di pasar Pulang. Waktu itu nama pasarnya tuh Pasar Cingogog kalau nggak salah. Itu, iya Pasar Cingogog gitu. Pasar Cingogog itu berkesan. Soalnya apa? Kita kalau makan Cingogog, apa ya kalau bahasa Indonesia tuh jongkok indah mungkin. Seperti itu. Kembali ke cerita saya tadi ya. Jadi ada warung yang dipalak sama preman-preman. Kebetulan saya dagang. Saya ingat banget waktu itu saya lihat si tukang warung itu lagi dipukuli. Saya kan bawa kantong kresek. Terus saya bilang, "Bang, jangan seperti itu bang. Jangan main kekerasan. Kita bisa omongan secara baik-baik." Tapi saya malah ikut dipukul. Pak Irul lihat muka saya banyak jahitan di sini. Saya kira itu tato, ini jahitan ya Pak? Ini jahitan asli. Ya, kalau ini tato nih. Ini tato ini pergaulan. Ini pada saat ditato ini Bapak itu udah nongkrong di pasar, Pak Sunin tuh nongkrong di pasar apa masih? Terus sebelum saya hijrah dari orang baik menjadi preman ya. Udah ditato? Baru saya ditato. Ya. Jadi kejadian itu saya dipukul, saya sampai berdarah-darah, sampai sobek ini sobek. Terus saya dibawa ke dukun beranak. Dukun beranak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Dukun beranaknya? Mak Ijah kalau nggak salah. Ijah. Mak Ijah. Tapi Mak Ijah ini bisa ngobatin luka saya dengan minyak obat merah. Itu jauh katanya dari suku Mantanan apa mana itu? Pokoknya. Oh, Mantanan ya, daerah Wakanda bagian timur sana, paling Iya. timur. Ya. Itu. Dia tapi nggak joget-joget dulu dia. Enggak. Langsung diobatin. Set. Langsung dijahit sama dia pakai benang kasur. Pakai benang kasur. Iya. Yang sebelah sini benang kasur, sebelah sini benang karung. Menyedihkan, Bu. Tuh, dari situ saya bertekad. Oh,
kalau begini caranya mending saya jadi preman saja, saya bilang. Gak usah saya bawa kantong kresek nawarin ke ibu-ibu, Bu. Kresek Bu, tolong dibeli Bu, murah Bu. Saya beli 2.000 Bu, ini bayarin aja 1.500 satu Bu. Dengan modal 150 perak tuh saya. Keuntungannya rugi banget. Kru ada tisu nggak? Tisu. Sedih. Mana teman-teman tisu kasih tisunya mana? Bentar ya, saya ambil tisu. Jadi ya kita lanjut ya Bang Irol ya. Kenapa saya memutuskan jadi preman ya? Karena saya lelah dengan kehidupan ini. Sebenarnya saya punya pegangan hidup. Jadi ada seseorang yang memberi motivasi kepada saya. Itu namanya Pak Bentas kalau nggak salah. Bentas. Iya, Pak Bentas. Dia penemu lampu patromak kalau nggak salah. Pada zaman itu Zaman itu. luar biasa. Pada zaman Teman-teman. itu. Iya. Tapi dia tidak dihargai bahwa patromak itu hak ciptanya dia. Tapi saya memegang teguh omongannya dia. Berbuatlah kamu sebelum kamu berbuat. Berbuatlah kamu sebelum kamu berbuat. Oke. Iya. Susah untuk dijelaskan itu. Bang Hirul butuh tahap yang selanjutnya kalau saya ngejelasin. Berbuatlah untuk berbuat. Berat. Saya memutuskan jadi preman. Saya memberanikan diri. Saya belajar ilmu kanuragan. Karena saya asli orang Rawabagong ya. Di Rawabagong itu terkenal dengan yang namanya mistis. Orang yang tadinya berdiri itu bisa duduk. Bisa duduk karena saya suruh. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya belajar kanuragan. Dibacok saya tidak mempan. Ditusuk saya tidak mempan. Tapi ketika saya jatuh berdarah-darah, itu kelemahannya. Sebelah kelemahan saya yang penting saya jangan jatuh. Ya. Ini sobek sebelah ini. Itu karena dipukul saya jatuh. Kalau saya nggak jatuh nggak. Kalau boleh tahu itu pukulannya kayak bekas benda tumpul apa benda tajam? Jadi saya dipukul jatuh kena kayak kayu. Kalau di toko itu kan ada kayu kan? Ada kayu tuh. Das kena kayu sobek. Jatuh. Kalau dipukul mas saya kuat Emang saya. orang Rawabagong terkenal ya pada saat itu ya. Pada saat itu. Setelah saya kembali ke Rawabagong, balik lagi ke pasar. Saya itu jadi preman kalau Bang Irul tahu. Kang Bahar sama Kang Mus itu sebelum dia jadi preman, saya udah duluan. Kang Bahar itu mah masih istilahnya ya, saya udah preman dia masih main gundu ya. Sama babalonan yang 500 perak sama. Iya, yang 500 perak. Iya. Jadi saya jadi preman itu ya seperti itulah. Kenapa saya bisa disegani Pak Irul? Jadi preman kenapa saya bisa disegani tahu? Saya kalau misalkan malak ke setiap warung, Bang, keamanan 2.000. Dia ngasih duit 100.000 ya. 100.000. Saya bilang, tunggu Bang, tunggu di sini. Sedih saya menceritakan itu. Sedih. Ya, terima kasih. Tunggu, saya bilang. Saya nyari kembaliannya dulu. Makanya saya dari situ saya disegani. Saya disegani. Pak Sunin minta duit 2.000 dikasih 100.000, ya. Otomatis harus mencari kembaliannya. Benar. Itu konsisten hidup saya tuh. Intinya kita tuh kalau menjalani suatu kehidupan konsisten. Kalau kita 2.000 ya udah 2.000. Luar biasa. Ya, itu. Pak, boleh diminum dari tim kami? Boleh. Oh, silakan. Terima kasih udah datang ke KW2. Ya. Bapak ngerokok nggak sekarang? Ngerokok. Tapi saya meminum kopi dulu. Kalau mau ngerokok aja Pak Senin kalau saya tahu kan preman pasti kan kalau nggak ngerokok. Saya mencoba untuk insaf ya. Istiqomah lah istilahnya. Setelah saya jadi preman penguasa di situ karena kekonsistenan saya sebagai preman di situ.
Siapa yang nggak kenal? Bahkan orang manggil saya Sunin. Saya bilang jangan panggil saya Sunin, panggil saya Marwoto. Ya, Marwoto itu nama dari tadi Pak Bentas yang ngasih. Marwoto itu artinya moto hidup. Betul, moto hidup. Saya saking mabok-mabokan, saking parahnya, malak, terminal, pasar saya kuasai, tapi saya tidak menemukan jati diri istilahnya kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Dan satu ketika saya malak seorang ustad, seorang ustad, Bang Herul. Saya palak. Saya bilang, kamu orang mana? Kata si ustad, Assalamualaikum. Tenang hati saya, bergetar hati saya. Seperti ini nih, seperti itu. Setelah sang ustadz menyebut Assalamualaikum. Itu Assalamualaikum. Memang kata-kata Assalamualaikum itu mendoakan. Saya yang tadinya mungkin ya saking berani gitu ke ustadz itu, tapi begitu si ustadz ngomong Assalamualaikum, langsung saya ilmu saya seperti berjatuhan. Kecuali ilmu awet muda ya, karena itu diwariskan sama Maijah tadi ya. Setelah itu saya berpikir, karena si ustadz itu cuma ngomong Assalamualaikum, terus saya pergi, saya berpikir, apa saya harus hijrah? Saya memutuskan untuk hijrah. Akhirnya saya tinggalkan semua gemerlap kepremanan, semua di situ saya tinggalkan. Saya cari itu si ustadz. Ustadz namanya Ustadz Necin. Ya, Ustadz Necin. Karena dia juga ternyata hijrah. Dulunya dia pemakai mecin. Pemakai mecin. Dia tobat. Saya ikutin dia. Bahkan si Ustadz Necin ini dia udah paham kalau saya istilahnya pengen hijrah. Sebelum saya ngomong dia udah tahu, stop, udah gak usah ngomong. Saya bilang, Ustadz, saya mau tobat, saya takut, saya tidak tenang. Apa saya perlu nih tato? Saya tadinya mau saya pakai pisau dikerokin begini nih tato sama di sini nih, saya kerokin. Kata Ustadz, udah kalau udah ditato udah nggak apa-apa. Yang penting nggak menyakiti. Kamu kalau mau tobat saya. Dari situ. Jadi teman-teman KW2, kita lihat emang di sini bukti dia dari tapak-tapak dia dari masa kejayaannya dulu. Di sini ada naga gede. Coba bisa dijelaskan nggak dari tato-tato dulu nih, kita bahas tato-tato. Ini naga gede itu dari guru saya. Guru waktu saya masih bejat. Naga gede. Ini guru saya itu naga gede. Namanya Ki Ade. Makanya saya kesini naga gede. Ini orai. Itu karena saya pergerakannya gesit. Ini yang ngasih juga beda guru. Jadi guru tangan kanan sama guru tangan kiri itu beda. Ini mukul, beda. Karena emang kan kalau gede ini yang ngasih tato ini namanya Ki Kuda Warna. Ki Kuda Warna ngasih nama tato orai. Iya, tato orai. Kayaknya dia dulu pernah tato orai. Iya. Sedikit kurang banyak mungkin seperti itu. Oke, lanjut tadi sampai di setelah tato pengenalan, lalu Pak Sunin gimana? Setelah proses penatoan semua Pak Sunin. Ini yang membuat saya sangat sedih karena Pak Ustadz Necin itu ya ngasih bujangan, ngajarin saya cara ngaji bagaimana. Sampai saya tinggalin semua. Uang sekoper saya tinggalin. Yang isinya itu receh semua ya. Berat itu uang koin berat. Saya tinggalin semua. Gemerlap hidup saya tinggalin semua. Saya belajar ke Ustadz Necin tentang kehidupan yang sebenarnya, bahwa setelah hidup itu ada kematian dan ada akhirat. Saya belajar di situ. Mungkin buat orang-orang di luar sana yang dulu mengalami seperti saya,
lebih baik tobat dari sekarang, karena itu semua nggak ada guna, tidak ada guna sama sekali. Akhirnya saya hijrah, saya belajar ngaji sampai saya terjatuh yang nggak punya uang. Saya sering puasa. Kata ustaznya Cin, sabar. Saya aja dulu cuman makan micin sama nasi, tapi dia kuat. Dia emang guru saya paling sabar lah menghadapi kehidupan saya. Saya belajar ngaji, saya jadi marbot musola. Jadi marbot. Jadi marbot saya. Sampai saat ini saya marbot. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Tapi dari situ saya menemukan batiniah yang tenang, damai, tidak was-was. Saya pernah satu ketika Bang Irul sedang tidur, dibacok Bang Irul. Untungnya saya kan orangnya rada kuatan gitu ya, dibacok. Alhamdulillah saya dibawa ke rumah sakit. Kayaknya masih saya cukup merasakan dibacok saat itu. Saya emang nggak sakit dibacok sih, nggak sakit, tidak sakit. Cuman tepat di pentil saya itu sangat menyakitkan Bang Irul. Bang Irul mau lihat? Enggak usah. Ya, takutnya Bang Irul tidak percaya. Saya suka nggak kuat melihat luka-luka seperti di Bang Irul, boleh saya minum kopi dulu? Apa mau ngerokok dulu? Saya sedang istiqomah Bang Irul. Saya tidak merokok. Untuk saat ini saya tidak merokok. Jadi saya itu kalau merokok kalau maghrib. Iya. Pas buka puasa. Saya merokok. Sekarang udah isya, berarti udah lewat kalau saya. Ya. Maghrib. Saya merokok maghrib saja. Ya mungkin sedikit gambaran tentang cerita hidup saya. Jadi oke, teman-teman, saya masuk ke sesi tanya jawab aja langsung ya. Saya mau menanyakan, berarti sekitar perjalanan hidup Pak Sudin itu memang dari yang tadinya orang baik menjadi orang jahat, kembali lagi orang baik ya, gara-gara dari Ustadz Necin. Betul, Ustadz Necin. Tapi saya mau menanyakan kabar di mana tadi dari Bapak penemu Patromak siapa? Pak Bentas. Pak Bentas sekarang apakah beliau masih hidup? Pak Bentas itu dia sudah meninggal. Karena dia merasa tersakiti, hak ciptanya tidak diakui. Pak Irul, saya sangat kasihan Pak Irul. Mungkin dari Bapak Sudin ada pesan-pesan buat anak keturunan dari Pak Bentas gitu. Ya. Ada apa untuk gimana perjuangan Bapak? Silakan ke pemirsa di rumah. Kebetulan anak Pak Bentas tuh satu ya. Namanya Taman. Tapi nama panjangnya Lampu Taman ya. Ini serius Pak. Ini serius. Ya buat Taman ya. Saya berpesan ke Taman, kamu perjuangkan ke hak cipta ya, bahwa Bapak Bentas itu penemu lampu patromak. Saya bantu insya Allah dengan doa, karena saya sekarang sudah tidak punya kuasa lagi. Saya cukup merasakan Pak Sudin. Untuk Bapak Taman, ini pesan dari anak buah dari Bapak almarhum. Dia tidak suka dibilang anak buah, dia lebih suka anak didik. Anak didik dari Pak Bentran ini. Pak Bentas. Pak Bentas ya. Bentas. Kenapa namanya Bentas? Saya juga Bentas. Apa itu Bentas? Ternyata Bentas. Dia dulunya vokalis band. Dia dipecat gara-gara ketinggalan tas. Jadi namanya Pak Bentas. Saya cukup terharu. Pak Bentas. Terharu. Apalagi ya buat guru-guru saya ya, guru-guru spiritual, sebaiknya tobat Pak. Oh masih banyak yang hidup katanya? Iya. Kecuali Pak Ki Kuda Warna ya. Oh, Ki Kuda Warna itu sudah meninggal. Bapak dari Tato Orai. Ya. Buat Pak Gede ya, Pak Gede yang ngasih tato naga gede itu, Pak Gede. Pak Gede sekarang tuh lagi, kemarin sih saya dengar dia lumpuh. Iya lumpuh. Matanya nggak bisa ngedip. Jadi melek. Iya jadi melek terus dia. Apa? Ya saya doakan Pak Gede semoga cepat mampus ya. Kasihan soalnya.
Ya memang terkadang kita kasihan juga ya ngelihat yang orang berbaring lemah gitu. Makanya doa dari Pak Said bukan nyumpahin supaya dia mati, enggak ya, tapi emang supaya dia tuh lebih tenang aja. Iya, lebih tenang, kasihan ya. Dia nggak bisa ngedip ya. Kalau jalan bisa ya, tapi nggak bisa ngedip. Jadi menurut penuturan tim kami untuk mencari alamat dari Bapak Sunin itu kemarin sangat susah katanya, Pak. Menemukan Pak Sunin itu susah katanya. Tapi setelah saya tadi dengar cerita Pak Sunin, Bapak Sunin emang sekarang aktif di masjid menjadi marbot, mungkin ya sekarang gampang mencarinya ya. Kalau boleh tahu di masjid masih di Rawa Bagong apa? Saya berpindah-pindah, Bang Iro. Berpindah. Sulit ya, teman-teman. Jadi saya mengabdikan diri saya ke setiap musola. Seminggu ini saya bisa di musola ini, seminggu ini saya di musola ini. Karena saya melihat anak muda sekarang itu tidak worth it gitu ya, nggak, kurang respect gitu terhadap musola. Makanya saya dari situ saya tanamkan pada diri saya karena kebersihan itu sebagian dari iman. Iya betul. Bahkan kata guru saya, Ustadz Necin ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Apa itu? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi takwa ini saya bawa kemana-mana. Luar biasa. Luar biasa Pak Sunin. Pak Sunin menjadi contoh nyata, contoh teladan dari para preman yang mungkin sudah insaf ya teman-teman. Luar biasa. Emang tidak salah kami dari tim KW2 mengundang Pak Sunin datang ke studio KW2 karena kisah hidup Pak Sunin sangat menarik ternyata. Saya awalnya kaget Bang Irul. Ada orang nanyain saya, katanya mau diwawancara. Saya kira itu cuma kamuflase dari anak-anak buah saya yang dulu. Ternyata dari Bang Irul. Saya bilang, maaf sekali, saya banyak waktu, siap. Seperti Terima kasih. Saya sangat-sangat terkesan dengan waktu yang Bapak berikan kepada kami. Jadi apakah cerita sudah? Ya mungkin cerita saya cukup sekian ya Bang Irul. Nanti kalau pengen lebih lanjut bisa. Ngomong-ngomong kan saya mendengar Bapak punya adik juga ya. Pengalaman adik Bapak itu lebih luar biasa ya. Mungkin nanti tim kami akan menyupai kembali ke sana untuk mendatangkan adik Bapak ya ke sini ya. Semoga beliau berminat ke sini gitu. Bisa. Saya nanti akan mencari biografinya dari tim dari KW2 ini. Ya. Terima kasih Pak Sunin udah mau datang ke studio. Terima kasih Bang Irul. Terima kasih. Sangat terima kasih guys. Sama-sama Bang Irul. Semoga Pak Sunin istiqomah. Amin. Semoga istiqomah. Dan semoga Pak Sunin benar-benar menjadi contoh buat preman-preman di Wakanda untuk insaf. Amin. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk subscriber dari Wakandaria gitu kan khususnya, dan di acara kita ini KW2 silakan. Pesan saya terakhir ya, Taman, tolong perjuangkan bapak kamu, Pentas Suraja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke teman-teman, begitu tadi itu adalah sedikit cerita dari Bapak Sunin. Mungkin kalau kita mau mengulik lebih banyak mungkin ya teman-teman. Cuman saya rasa emang sudah cukup. Pak Sunin juga tadi sepertinya tidak kuat menahan haru dari ceritanya gitu. Saya pun terbawa secara emosional, saya terbawa dengan situasi dari Pak Sunin tadi karena emang luar biasa, sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman dari Wakandaria, jangan lupa subscribe channel kami biar kami selalu mendatangkan dan kedepannya kami akan selalu mendatangkan orang-orang hebat di Wakanda. Mudah-mudahan dengan adanya program baru ini teman-teman yang cuma menjadi inspirasi buat teman-teman gitu kan, bagaimana perjalanan hidup dari warga Wakanda gitu. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.